Hai, perkenalkan nama saya Febriani Srimanse dari kelas 2023D tingkat 2 semester 3 Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang HIV/AIDS. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Johan Jakri. Mari kita simak penjelasan dari materi HIV/AIDS. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari HIV/AIDS. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, ataupun juga cairan vagina. Dalam beberapa minggu infeksi HIV, gejala yang muncul seperti flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian, penyakit ini biasanya muncul tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan juga infeksi berulang. Gejala HIV bervariasi tergantung pada stadium infeksi. HIV menyebar lebih mudah dalam beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV/AIDS. Tetapi, ada banyak juga yang tidak menyadari statusnya hingga tahap selanjutnya. Dalam beberapa minggu pertama, setelah seseorang terinfeksi HIV/AIDS, orang mungkin tidak akan mengalami gejala. Tetapi yang muncul mungkin seperti demam, sakit kepala, ruam, dan juga sakit tenggorokan. Infeksi ini secara bertahap melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Hal ini dapat menyebabkan tanda dan gejala lainnya. Yang pertama, muncul pembengkakan kelenjar pada getah bening. Yang kedua, adanya penurunan berat badan. Yang ketiga, demam. Yang keempat, diare. Dan yang terakhir, batuk. Penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh dari orang yang hidup dengan HIV, termasuk darah, air susu ibu, air mani, dan juga cairan vagina. HIV/AIDS juga dapat ditularkan ke anak selama kehamilan dan juga persalinan. Orang tidak terinfeksi HIV melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagai barang pribadi, makanan, dan juga air. Orang yang hidup dengan HIV yang menjalani ART dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi tidak akan menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Oleh karena itu, akses awal ke ART dan dukungan untuk tetap menjalani pengobatan sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang yang hidup dengan HIV, tetapi juga untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Yang ketiga, faktor risiko penyakit HIV/AIDS. Perilaku dan juga kondisi yang membuat seseorang berisiko lebih tinggi tertular HIV/AIDS meliputi: yang pertama, melakukan hubungan seksual atau vagina tanpa kondom. Yang kedua, penderita infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, chlamydia, dan juga gonore. Yang keempat, penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang yang berbahaya dalam konteks perilaku seksual. Yang kelima, berbagai jarum suntik, alat suntik, dan juga peralatan suntik lainnya yang terkontaminasi atau larutan obat saat menyuntikkan narkoba, menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, dan transplantasi jaringan. Dan yang terakhir, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau penindikan yang tidak steril. Pencegahan HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan penyakit yang dapat dicegah. Kurangi risiko terinfeksi HIV/AIDS dengan: yang pertama, menggunakan kondom pria atau wanita saat berhubungan seksual. Yang kedua, menjalani tes HIV dan infeksi menular seksual. Yang ketiga, melakukan sunat medis sukarela pada laki-laki. Yang keempat, menggunakan layanan pengurangan bahaya bagi orang yang menyuntikkan dan menggunakan narkoba. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih baik mencegah HIV/AIDS daripada mengobatinya. Terima kasih.